Halo para pencinta sepak bola tanah air, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya. Siapa yang akan menjadi nahoda baru Timnas Garuda? Setelah Patrick Kluivert tidak lagi menjabat, spekulasi semakin liar. Dan banyak nama besar yang muncul ke permukaan. Kami sudah merangkum 7 pelatih top yang paling potensial untuk mengisi kursi panas pelatih Timnas Indonesia. Apakah jagoan kalian ada di daftar ini? Mari kita bedah satu persatu. Kandidat pertama datang dari Asia Tengah, seorang arsitek yang sukses membawa negaranya mencetak sejarah. Siapa lagi kalau bukan Timur Kapase? Namanya langsung meroket setelah berhasil membawa timnas Uzbekistan U23 menjadi runner-up Piala Asia U-23 dan lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya. Prestasi ini bukan kaleng-kaleng loh. Kapase dikenal dengan gaya main yang disiplin, taktis, dan mampu memaksimalkan potensi pemain muda. Di bawah asuhannya, Uzbekistan menjelma menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Bayangkan, jika filosofi dan kedisiplinannya diterapkan di skuad Garuda. Kemampuannya dalam mengembangkan talenta muda bisa menjadi kunci emas untuk masa depan sepak bola Indonesia. Apakah sentuhan Midas Kapose bisa membawa Indonesia terbang lebih tinggi? Sangat menarik untuk ditunggu. Selanjutnya, kita bergeser ke sosok yang baru saja merasakan kerasnya persaingan di level Asia, Jesse Escocés. Pelatih asal Spanyol ini baru saja berpisah dengan timnas Irak pada pertengahan April tahun 2025, yang berarti statusnya kini tanpa klub. Jangan salah, meski baru saja dipecat, rekam jejak Casas cukup mentereng. Ia adalah mantan asisten Luis Enrique di timnas Spanyol, yang berarti ia sangat paham dengan filosofi tiki-taka dan sepak bola modern berbasis penguasaan bola. Bersama Irak, ia juga berhasil menjuarai Piala Teluk ke 2023. Gaya main agresif dan pressing tinggi yang ia terapkan bisa jadi warna baru yang menyegarkan untuk timnas Indonesia. Dengan pengalamannya menghadapi tim-tim kuat Asia, Kosos jelas punya pemahaman mendalam tentang peta kekuatan sepak bola di benua kita. Apakah PSSI akan meliriknya? Berikutnya ada nama legendaris dari Belanda, Mark van Bommel. Siapa yang tidak kenal dengan gelandang tangguh ini? Setelah gantung sepatu, karier kepelatihannya juga cukup menjanjikan. Ia baru saja berpisah dengan Royal Antwerp pada Juni tahun 2024 setelah mengantarkan klub tersebut meraih gelar juara Liga Belgia. Sebuah prestasi yang luar biasa. Pengalamannya tidak hanya di level klub, ia pernah menukangi PSV Eindhoven dan menjadi asisten pelatih timnas Australia. DNA sepak bola total football Belanda mengalir deras dalam darahnya. Ditambah dengan mentalitas juaranya sebagai pemain, kombinasi ini bisa menjadi resep ampuh untuk membangun skuad Garuda yang solid dan berkarakter kuat. Statusnya yang sedang menganggur membuat peluang untuk merekrutnya semakin terbuka lebar. Berikutnya, masih dari negeri kincir angin, jika PSSI ingin melanjutkan tradisi pelatih Belanda, ada satu nama besar yang sedang lowong, Erik ten Hag. Ya, kalian tidak salah dengar. Dalam skenario ini, kita berandai-andai Ten Hag telah berpisah dengan Bayer Leverkusen. Kita tahu Ten Hag adalah pelatih kelas dunia dengan visi bermain yang sangat jelas. Sukses besarnya bersama Ajax Amsterdam, membawa tim tersebut ke semifinal Liga Champions dengan sepak bola menyerang yang indah, adalah bukti sahih kualitasnya. Ia sangat detail dalam taktik dan mampu meningkatkan level setiap pemain di bawah asuhannya. Memang, mendatangkannya mungkin membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi bayangkan dampak yang bisa ia berikan. Kehadiran pelatih sekelas Ten Hag akan menjadi lompatan kuantum bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya untuk timnas senior, tapi juga untuk sistem pembinaan secara keseluruhan. Sebuah mimpi yang mungkin bisa jadi kenyataan. Satu lagi maestro dari Belanda yang patut dipertimbangkan adalah Philip Cocu. Sama seperti Van Bommel, Cocu adalah mantan pemain top dengan segudang pengalaman. Karier kepelatihannya juga tak kalah mentereng. Ia sukses besar bersama PSV Eindhoven, mempersembahkan 3 gelar Eredivisie. Selain itu, ia juga pernah menjadi asisten pelatih di timnas Belanda yang memberinya pengalaman berharga di level internasional. Cocu dikenal sebagai pelatih yang cerdas secara taktik dan mampu membangun tim yang seimbang antara menyerang dan bertahan. Karakternya yang tenang, namun tegas bisa jadi figur yang dibutuhkan untuk memimpin para pemain Garuda. Pengalamannya mengelola skuad bertabur bintang di PSV dan menangani tekanan di level tertinggi menjadikannya kandidat yang sangat kuat. Sekarang, kita beralih ke nama yang sudah sangat akrab di telinga kita, Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal ini sudah membuktikan kualitasnya di Liga 1 bersama PSM Makassar. Ia berhasil membawa Juku Eja menjuarai Liga 1 dengan skuad yang tidak terlalu mewah. Sebuah pencapaian fenomenal. Keunggulan utama Tavares adalah ia sangat mengenal karakter dan kultur sepak bola Indonesia. Ia tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi. Gaya mainnya yang pragmatis, solid dalam bertahan,
dan efektif dalam serangan balik, terbukti ampuh di level domestik. Ia juga dikenal mampu memotivasi pemain untuk tampil habis-habisan di lapangan. Jika PSSI mencari opsi yang lebih realistis dan sudah teruji di tanah air, Tavares adalah jawaban yang paling logis. Apakah sudah saatnya pelatih sukses di Liga 1 diberi kesempatan untuk menukangi timnas? Terakhir, sebuah nama yang mungkin akan membuat banyak dari kalian bernostalgia sekaligus terkejut. Shin Tae-yong. Ya, sang mantan pelatih timnas Indonesia itu sendiri. Dalam skenario fiksi ini, Coach Shin sudah berpisah dengan klubnya, Ulsan HD, dan kini berstatus tanpa klub. Kita semua tahu bagaimana Shin Tae-yong telah merevolusi timnas Indonesia. Ia membangun fondasi tim yang kuat dengan pemain-pemain muda, menanamkan mentalitas pantang menyerah, dan membawa kita meraih berbagai pencapaian historis. Kembalinya Stay I bisa berarti melanjutkan proyek jangka panjang yang sudah ia mulai. Para pemain sudah sangat mengenalnya, dan chemistry di dalam tim tidak perlu dibangun dari nol lagi. Ini bisa menjadi jalan pintas untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. LBK, alias cinta lama bersemi kembali dengan Shin Tae-yong? Kenapa tidak? Itulah 7 pelatih top yang berpotensi menjadi arsitek baru timnas Garuda. Dari Timur Kapatse yang sedang naik daun, Jess Eskoses yang berpengalaman di Asia, para maestro Belanda seperti Van Bommel, Ten Hag, dan Cocu, hingga nama-nama familiar seperti Bernardo Tavares, dan tentu saja Shin Tae-yong. Setiap nama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut kalian, siapa yang paling cocok untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi di kancah internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar sepak bola Indonesia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dukung Garuda!